Nah, lebih jauh kita nanti akan bahas pembagian besar kitab imamat. Yang pertama, imamat pasal 1 sampai dengan pasal 16. Di sana akan banyak disinggung cara mendekati Allah. Tidak boleh sembarangan. Tapi harus dengan hidup yang kudus, hidup yang suci, hidup yang murni. Mengapa? Karena Allah itu kudus dan suci. Maka di bagian ini kita akan melihat nanti lebih jauh tentang peraturan-peraturan, persembahan-persembahan korban yang layak, yang relevan, atau yang mau diterima oleh Tuhan. Akan diatur nanti di dalam pasal 1 sampai 16. Termasuk juga kualifikasi syarat-syarat bagi seorang imam, pendeta, hamba Tuhan. Harus juga memiliki standarisasi hidup yang kudus dan suci di hadapan Tuhan. Karena dia menjadi perpanjangan tangan atau menjadi penyambung antara umat jemaat dengan Tuhan. Maka standarisasi hidupnya harus mendekati Tuhan. Hidup kudus, hidup suci. Nah, ini juga penting kita pahami Bapak Ibu. Terutama kita para hamba Tuhan. Kalau kita mau diurapi, diberkati dan dipakai oleh Tuhan, ya hidup kita harus lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kan gitu. Nah, mari kita lihat apa saja standarisasi atau aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan. Ya, bagi para imam, Lewi, termasuk juga korban-korban persembahan yang terstandarisasi yang akan diterima oleh Tuhan. Yang pertama adalah korban yang dipersembahkan kepada Allah, yaitu berupa lembu, sapi, atau kambing domba. Ini yang jenis binatang yang paling layak untuk dipersembahkan pada zaman perjanjian lama kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan B2, Pak Tony? Kayaknya nggak masuk. Nggak masuk itu daerah perjanjian lama. Ya, kecuali bagi orang Batak, berlaku seumur hidup. Begitu ya, dan orang Manado dan juga orang Indonesia Timur. Tapi korban dalam perjanjian lama nggak berlaku itu. Bahkan itu termasuk kategori makanan atau ya makanan yang haram. Oke. Yang berikutnya korban bakaran, yaitu lambang penyerahan diri total kepada Allah juga ada standarnya. Jenis binatangnya pasti terdiri dari lembu, sapi, kambing, domba. Tidak ada B1 dan juga B2. Boleh nggak Pak Tony pakai babi panggang karo? Nggak masuk. Ya, apalagi babi panggang ya toba. Manado bisa nggak? Nggak bisa juga. Ya, karena Tuhan yang menentukan syarat-syarat jenis binatang itu. Ya, bukan manusia Bapak Ibu. Tentu Tuhan punya alasan. Nanti kita jelaskan. Ada korban sajian. Dan korban sajian ini adalah lambang ucapan syukur dan terima kasih bangsa Israel sebagai respon mereka terhadap pertolongan, kasih kuasa, penyertaan, penjagaan Tuhan yang selalu ada buat mereka dari hari, minggu, bulan, tahun-tahun kehidupan mereka. Maka juga Tuhan tentukan jenis binatang yang bisa atau yang layak untuk dipersembahkan sebagai korban, ucapan syukur atau korban sajian kepada Tuhan. Itu sudah pasti di sekitar lembu sapi atau juga kambing dan domba. Juga ada namanya korban keselamatan. Korban keselamatan ini maksudnya adalah tanda perdamaian dengan Allah. Jadi kita tahu Bapak Ibu waktu bangsa Israel itu berkali-kali dituntun, ditopang, ditolong, dibimbing oleh Tuhan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah perjanjian. Kan seringkali juga mereka ngeyel, persis seperti orang Kristen zaman sekarang. Kalau sudah diberkati Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau sudah mulai berkat itu habis menipis, puji Tuhan, haleluya.
kembali lagi ke dosa yang lama. Itu sudah karakter bangsa Israel dari dulu itu. Maka kalau manusia zaman sekarang masih hobi melakukan itu sebagai konsekuensi dari dosa turunan sebenarnya. Nah, maka untuk mendamaikan hubungan manusia yang rusak gara-gara dari ketidaktaatan bangsa Israel, maka Tuhan juga mengatur ada korban keselamatan. Ya, ya sudah pasti itu di sekitar binatang, lembu, sapi, atau kambing domba yang harus mereka persembahkan juga. Lalu ada namanya korban penghapus dosa. Dalam Imamat pasal 4 ayat Imamat pasal 4 sampai 5, khususnya ayat 13 penekanan. Khususnya untuk menghapus dosa yang tidak disengaja. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya, Pak Tony, emang ada Pak dosa yang disengaja? Dengan dosa yang tidak disengaja ada. Apa contohnya? Nanti akan saya kupas tuntas ini. Itu setelah saya jelaskan pembagian dosa dari kitab-kitab imamat. Dan apa konsekuensi atau hukuman dan bagaimana menyelesaikan ya dosa yang tidak disengaja atau juga dosa yang disengaja. Tapi di dalam kehidupan bangsa Israel waktu itu, waktu mereka melakukan dosa yang tidak disengaja, artinya mereka tidak tahu bahwa itu dosa, tapi mereka melakukan kan gitu. Juga Tuhan pakai, juga Tuhan sudah siapkan alat untuk apa? Menghapus dosa yang mereka tidak sengaja lakukan tersebut. Demikian juga dengan dosa yang disengaja. Yang berikutnya adalah korban penebus salah. Ini biasanya mereka lakukan di dalam menyelesaikan sengketa, persoalan, konflik di antara sesama umat Israel. Dan tidak ketinggalan juga karena mereka melanggar ketentuan atau aturan yang Tuhan buat. Dalam bahasa kita sekarang berarti ini doa pengakuan dosa kira-kira begitu. Dalam perspektif perjanjian lama memakai istilah korban penebusan salah. Jadi contoh misalkan begini Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang kan kalau kita misalkan mengambil barang orang, oke, okay, dan ini kan berlaku sebenarnya di dalam sistem peradilan di Indonesia. Orang tidak selalu harus langsung dipenjara sekarang. Tapi polisi bisa memediasi, hakim, jaksa bahkan bisa juga memediasi mereka. Di mana orang yang barangnya diambil, kan gitu ya, itu diganti kembali oleh orang yang mengambil. Atau orang yang mencuri barang orang lain, maka orang yang mencuri itu harus mengembalikan barang yang diambil. Ya kalau sudah terlanjur dijual, ya dia harus ganti rugi dengan pakai uang. Nah itu contoh sebenarnya dalam perjanjian lama itu korban penebusan salah. Ya, itu sudah Tuhan atur. Tahu aturan tambahan yang lain bagi imam, para pendeta, begitu ya. Mereka harus lakukan apa, kerjakan apa, bagaimana prosesi memimpin ibadah, dan juga upacara-upacara korban ini, mempersembahkan korban-korban ini, saudara sudah diatur lagi dalam Imamat pasal 6. Ya, ayat 8 sampai 7. Demikian juga dengan ayat 38. Nah, prosesi bahkan pentahbisan, pemutusan hamba Tuhan atau imam atau pendeta itu juga punya prosesi sendiri, nggak boleh sembarangan. Itu diatur dalam imamat pasal yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara-saudara. Nah, itulah alasannya sebenarnya kenapa gereja-gereja Tuhan di zaman sekarang juga memakai acara khusus, waktu khusus dalam pentahbisan ya hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja yang bersangkutan. Itu ada dasar Alkitabnya. Jadi bukan hanya sekedar itu acara liturgi biasa atau upacara biasa, enggak. Karena kita imamah sudah mengatur itu. Nah khususnya misalkan penahbisan Harun dan anaknya yang dipanggil dipilih oleh Tuhan, anggota keluarga Harun dan anaknya menjadi apa? Menjadi imam, menjadi hamba Tuhan ini semua. Jadi memang kalau kita lihat, saudara, penetapan pemilihan orang di dalam perjanjian lama menjadi hamba Tuhan itu tidak sembarangan.
Bahkan Tuhan sendiri campur tangan, menetapkan dan memilih Harun dan anak-anaknya. Fokus, fokus, fokus. Untuk apa? Pemimpin pelayanan, ibadah di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi, kalau orang-orang itu tidak dipilih oleh Tuhan dan tidak ditetapkan oleh Tuhan, tidak boleh sembarangan ambil posisi, melakukan tugas pendeta, nggak boleh di era perjanjian uh, lama. Nah, kalau kita tarik zaman sekarang, agak lebih sembrono. Saya sudah singgung di awal tadi, Bapak Ibu. Ya, kualifikasi rohani, panggilan Tuhan diabaikan semua itu. Sehingga ada kecenderungan orang jadi hamba Tuhan sekarang, ya hanya karena keterpaksaan. Karena keterpaksaan. Karena mungkin ya sulit cari pekerjaan di dunia sekuler, maka membuang diri ke ladang Tuhan. Apa akibatnya? Kalau begini model-model hamba Tuhan di zaman sekarang, moralitas nggak penting, integritas juga nggak penting, loyalitas malah di Tuhan juga tidak penting. Maka motif seorang hamba Tuhan yang begini ya, melayani Tuhan tidak lain tidak bukan cari heaven. Cari heaven ujungnya. Maka tidak aneh kalau dia tidak mendapatkan hepeng atau uang atau cuan dari jemaat yang layani, bagi dia tinggalin aja. Kan kasus-kasus itu banyak terjadi. Ya. Nah, yang berikutnya juga sudah Tuhan atur tentang persembahan pertama para imam. Yang artinya apa? Sudah hamba Tuhan juga harus punya hati memberi. Jadi hamba Tuhan tidak boleh hanya sekedar menjadi penimbun berkat. Lalu sibuk memperkaya diri sendiri. Nggak bisa. Tuhan sudah mengatur di dalam kitab perjanjian lama khususnya imamat. Hamba Tuhan juga harus bisa jadi saluran berkat. Bukan hanya lewat khotbah pengajarannya. Tapi juga tenaganya harus juga bisa dipersembahkan untuk Tuhan dengan melayani jemaat. Uangnya, rumahnya, mobilnya, hartanya harus juga dia persembahkan semuanya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ini penting Bapak. Konsep ini saya udah lama paham. Maka konsep ini dulu, ini juga yang selalu saya praktekkan sejak saya tanda tangan kontrak dengan Tuhan melayani Tuhan 27 tahun yang lalu. Maka kami tidak pernah segan-segan memakai, mempergunakan setiap berkat Tuhan, besar atau kecil. Untuk apa? Kembalikan kembali untuk melayani Tuhan. Waktu kami mulai ngontrak di Jatinangor memulai pelayanan, rumah itu kami pakai menjadi rumah doa, rumah menginjili, rumah membina, rumah melatih orang, rumah untuk beribadah. Maka waktu Tuhan tambahkan kami berkat kendaraan, sama Bapak Ibu. Kendaraan itu kami pakai antar jemput jemaat dari tempat yang jauh. Waktu kami melihat ada orang-orang yang kami layani, bahkan yang tidak kami layani langsung, tidak bisa makan dan minum. Dari keterbatasan yang kami punya, kami juga belajar berbagi makanan dan minuman. Berbagi pakaian. Itu sudah lama kami lakukan sejak 27 tahun yang lalu sampai sekarang. Sampai banyak orang yang terheran-heran. Bahkan mereka geleng-geleng kepala. Kamis kemarin kami fellowship dengan Bapak Ibu para pengusaha yang kami layani. Dan mereka bilang, Pak Tony gimana kalau kita fellowshipnya agak lain tempatnya Pak? Ya, maksudnya gimana?
Untuk kali ini Pak, kita cari tempatnya di Lembang, jangan di Bandung. Saya bilang oke. Lalu kami makan bersama di sana, minum bersama Bapak Ibu, dan kami bayarin. Sampai mereka tidak enakan jadinya. Aduh, 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 aduh. Pak Tony hamba Tuhan dan Ibu sudah mengajar kita, membimbing kita sekian puluh tahun. Mereka masih mau takdir kita, mau bayarin kita. Sampai ndak enak mereka. Lalu mereka bertanya, jujur Pak Tony, kami ini sudah mengenal banyak ribuan hamba Tuhan. Tapi dari sekian ribu hamba Tuhan pendeta yang kami kenal, baru kali ini kami menemukan jenis hamba Tuhan yang berbeda. Lalu saya tanya, di mana bedanya saya dengan mereka-mereka itu, Bapak Ibu? Dari sekian ribu hamba Tuhan yang kami kenal, yang kami layani itu Pak Tony, mereka hanya bisa sampai memberikan pelayanan itu hanya sebatas khotbah, pengajaran, titik, nggak pakai koma, nggak pakai buka tutup kurung, titik langsung. Tapi Pak Tony mengajari kami melayani itu tidak hanya khotbah, tidak hanya omong-omong, tapi juga berbagi. Lalu mereka bertanya, Pak Tony ada nggak sih dasar Alkitab cara pola pikir Pak Tony dan Ibu ini begini? Ada. Paulus, dia tidak hanya berkhotbah, tapi memberikan roh, jiwa, tubuh. Uang yang dia dapat dari hasil pekerjaannya membuat tenda, menjual tenda, dia pakai untuk mendukung jemaat yang kekurangan. Maka muncul pertanyaan mereka, berarti Pak Tony standar hamba Tuhan itu nggak selalu sama dong semuanya? Iya, nggak sama. Lalu Pak Tony pakai standar yang mana? Saya pakai standar kebenaran yang dipraktikkan oleh Paulus. Maka harus total kalau melayani itu sendiri. Berarti hamba Tuhan yang lain pakai standar yang mana? Kebaikan. Emang beda Pak Tony kebaikan dengan kebenaran. Jauh beda Bapak Ibu. Gimana bedanya? Kalau standar kebaikan itu, saya memberi karena saya tahu, saya dapat. Itulah standar kebaikan. Tapi kalau standar kebenaran, dua kali lipat di atas standar kebaikan. Artinya apa? Saya tidak dapat apa-apa pun dari orang itu. Tapi harus saya lakukan yang terbaik. Harus saya berikan apa yang telah Tuhan berikan dari kepada saya. Ya saya kira pengorbanan Yesus di kayu salib adalah standar tertinggi yang dasari oleh standar kebenaran. Bukan hanya berkatnya, penyertaannya yang kita terima dari Yesus, tapi totalitas jiwanya, totalitas tubuhnya pun kita terima dengan dia mati di kayu salib. Nah, itu adalah pola syarat ya ketentuan bagaimana seorang hamba Tuhan atau imam dalam mempersembahkan persembahannya sebagai hamba Tuhan harus juga jalan. Saya jadi ingat dulu saya punya teman waktu kami ambil program S2 ya. Kebetulan dia kebetulan dia gembala salah satu gereja. Masih muda orang. Lalu saya tanya begini, bro, jemaah kan berapa? Ya puji Tuhan, Pak Tunya ada 500. Lalu banyak dong perpuluhan yang kau dapat tiap bulan. Wah, puji Tuhan. Lalu saya tanya, kamu ada kewajiban? Kamu juga kasih perpuluhan enggak? Wah, ya kasih. Ya tapi nggak sampai 10% lah, Pak. Coba bayangin, Bapak. Dari jemaat dia dapat 10% dari setiap orang jemaat. Tapi dia sendiri apa tidak kasih perpuluhan. Bayangin.
Lalu saya tanya, kenapa kamu nggak konsisten kasih perpuluhan? Wah, Pak Tony, rugi lah. Jadi rupanya perpuluhan jemaat itu dia tilap sendiri, Bapak. Nah, ini yang dijagai oleh Tuhan. Maka di dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan garis yang jelas, aturan yang jelas, termasuk bagi hamba Tuhan. Dalam hal masalah apa? Persembahan. Maka ini penting saya kira bagi Bapak Ibu, teman-teman saya hamba Tuhan. Jangan jadi pengumpul berkat. Jangan menjadi penimbun berkat. Kita akan makin sulit diberkati oleh Tuhan. Kalau begitu cara kita melayani Tuhan. Karena kita katakan, berilah supaya kamu akan diberi. Waktu kita mau berbagi atas berkat yang Tuhan titipkan kepada kita, Tuhan pun tidak kalah. Akan semakin memberkati kita lebih. Konsep itu sudah lama kami alami dan kami jalani dalam panggilan sebagai hamba Tuhan. Dan kami melihat tidak semakin susah juga hidup kami. Waktu kami belajar untuk memberi seperti yang Tuhan firmankan. Demikian juga halnya kalau kita sebagai Lewi. Lewi tadi adalah pengerja. Pengerja, WL, singers, pemain musik, majelis, sintua. Nah ini juga penting. Juga diatur di dalam Imamat pasal 9 itu tuh. Bukan hanya aturannya bagi para pendeta itu. Juga pengerja, Lewi. Karena seringkali juga kita para pengerja ini, Bapak Ibu, pelayan-pelayan ini WL singers. Wah, karena merasa sudah memberikan persembahan suara, permainan alat musik, maka tubuhnya pun tidak dipersembahkan kepada Tuhan dengan hidup kudus dan suci. Tidak hanya di situ, boro-boro kasih persembahan karena menganggap persembahanku sudah berikan lewat apa? Suaraku yang bagus, permainan alat musik saya yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, di beberapa gereja, kalau udah masuk khotbah, tim pemusiknya kemana larinya? Keluar. Terjadi kan itu? Itu sangat keliru itu. Mereka menganggap bahwa firman Tuhan tidak layak. Tidak penting lagi, tidak ada gunanya lagi mereka dengar. Karena bagi mereka sudah selesai tampil kok. Nah persoalannya kadang-kadang kita hamba Tuhan membiarkan situasi yang salah seperti itu. Padahal apa? Lewi, pelayan, harus lebih menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Ada yang menarik dalam Imamat pasal 10. Kematian Nadab dan Abihu. Kenapa mereka ini mati mendadak? Karena mereka tidak melakukan tugas dan fungsi mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Terutama dalam hal menjaga kekudusan dan kesucian. Maka Tuhan comot nyawa mereka. Artinya apa? Melayani Tuhan itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh pula asal-asalan. Nggak boleh loh. Nadab dan Abihu karena asal-asalan seenaknya melayani Tuhan. Tuhan marah. Maka Tuhan comot nyawa mereka. Hari itu juga. Pertanyaannya masih berlaku nggak Pak Tony? Aturan-aturan yang begitu saklek dan yang penuh dengan standarisasi yang tinggi seperti ini di zaman sekarang masih. Masih. Itu makanya dicatatkan ini dalam kitab imamat. Yang artinya apa? Isi kitab imamat masih bagian dari firman Tuhan yang harus kita hormati. Dan juga yang harus kita tinggikan. Maka untuk itu Bapak Ibu. Syarat pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita itu harus punya standarisasi. Harus yang sudah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Dan juga harus sudah sungguh-sungguh mengalami proses perubahan dalam kualitas hidup. Itu harus kita perlakukan kan itu. Bapak. Yang betulnya, yang berikutnya disinggung juga dari Mama pasal 11 ayat 15. Pentingnya hidup kudus bukan hanya hari Minggu. Bukan hanya pada waktu kita jadi WL, singer, pemain musik, atau pengkhotbah, hidup kudus, enggak. Setiap hari. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kembali lagi kepada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan seterusnya kita harus hidup kudus.
di jalan, di pasar, di kantor, di rumah, di mana saja. Imamat pasal 11 sampai 12 menekankan akan hal itu. Nah, persoalannya seringkali orang Kristen memahami istilah kekudusan itu secara parsial hanya sebatas pada waktu di gereja hari Minggu. Setelah pulang dari gereja langsung hidup dalam kekudusan. Artinya hidup di dalam dosa. Itu kan sudah bertentangan dengan. Nah, kita masuk di Imamat pasal 11. Jenis binatang yang haram dan halal. Silakan nanti saudara baca. Binatang yang haram atau yang boleh, yang diperkenankan Tuhan untuk, ya, sorry, binatang yang haram dulu nih. Yang dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh pula dipersembahkan sebagai kurban. Persembahannya kepada Tuhan. Apa itu? Unta, pelanduk, kelinci, babi hutan, termasuk berdua dan bersatu. Dan Tuhan yang punya ketetapan dan Tuhan yang menetapkan aturan ini. Karena bagi Tuhan, ini tidak memenuhi kualifikasi seperti yang Tuhan tetapkan. Nah, makanan yang halal, lembu sapi, kambing domba, itu juga dijelaskan oleh Tuhan dalam Imamat pasal 11. Nah, pertanyaannya, kenapa begitu penting Tuhan membuat aturan makanan yang boleh dimakan, bahkan makanan yang tidak boleh dimakan oleh bangsa Israel, yaitu makanan haram dan makanan halal tadi. Motivasi Tuhan untuk membedakan atau untuk memisahkan orang Israel dari bangsa-bangsa lain yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu motivasi Tuhan sehingga ada makanan haram dan halal yang harus mereka tahu dan juga mereka jauhi. Nah, muncul pertanyaan, Pak Todi masih berlaku nggak ini, Pak? Istilah makanan haram dan halal ini di zaman sekarang. Perjanjian baru memberikan penjelasan lebih jauh, lebih dalam istilah haram dan halal. Di mana perjanjian baru menjelaskan istilah haram dan halal tidak lagi ditentukan oleh makan minum. Man apapun yang masuk ke dalam mulut kita. Tetapi makanan yang haram dan halal itu ditentukan dari apa yang keluar dari bibir dan mulut kita. Itu bukan lagi bicara masalah makanan. Tapi bicara masalah apa? Perkataan. Jadi artinya apa? Terjadi perluasan. Terjadi perjanjian baru memperluas arti makna haram dan halal. Kalau di PL, jelas istilah haram itu lebih dialamatkan kepada beberapa jenis binatang tertentu seperti unta, pelanduk, kelinci, dan babi hutan. Yang halal, lembu sapi, kambing domba. Ya. Nah, ini diperluas di dalam perjanjian baru arti dan maknanya, yaitu tadi yang haram itu bukan masalah makanan yang masuk ke perut atau ke mulut, tapi yang haram itu adalah kalau kata-kata yang keluar dari hati, pikiran, dan mulut kita ini adalah hujatan, makian, perkataan kotor dan kasar, itulah yang haram. Sedangkan yang halal di era sekarang adalah kata-kata yang membangun dari mulut kita. Kata-kata yang menyemangati. Kata-kata yang mendorong, menasehati. Kata-kata yang manis. Tapi bukan kamu kamuflase ya. Apa adanya gitu. Itulah yang halal. Maka istilah binatang-binatang yang haram dalam perjanjian lama, kalau kita tarik dalam perjanjian baru, sekarang itu lebih memberikan pemaknaan bagaimana kita
menjaga kesehatan. Ya jangan makan makanan unta, pelanduk, kelinci, babi hutan, overdosis. Nanti Bapak Ibu nanti kolesterol. Kan gitu. Ujungnya cepat mati. Lebih ke sana dia. Tapi makna halal dan haram itu tetap dipertahankan di perjanjian baru. Cuma objek, bahan, barang yang halal dan haram di perjanjian lama itu diperluas pemaknaannya, penggunaannya di dalam perjanjian baru. Inilah yang tidak dipahami oleh Doni Setan dan teman-temannya yang selalu mengatakan, ya, kita perjanjian lama, Islami banget. Kata mereka kan, sebab yang konsisten, kata mereka nih, yang konsisten menjauhi makanan yang haram dan yang haram dan yang halal itu hanya orang Islam. Kata mereka kan. Dan itu pemahaman yang menyesatkan. Ribuan tahun yang lalu, Islam belum ada. Al-Quran belum ada. Hadis juga belum ada. Alkitab kita sudah ada, khususnya perjanjian lama. Jadi tidak benar kalau istilah haram dan halal itu dimulai dari agama Islam, berita hoax, ajaran sesat itu. Dimulai dari Alkitab kita kok. Nah, cuman kan sekarang mereka senangnya memaksa-maksakan, ya, menyamanyamakan kitab mereka dengan kitab kita karena mereka tidak terlalu percaya diri bahwa kitab yang mereka punya itu berasal dari Tuhan. Kan gitu, Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya, ya, apakah istilah binatang makanan atau binatang haram di PL tadi dihilangkan dalam perjanjian baru? Enggak. Tetap. Cuman diperluas arti dan pemaknaan dari apa istilah haram dan halal. Yang itu tadi. Di mana dalam PBB istilah haram itu tidak lagi dibatasi hanya sebatas makanan. Tapi lebih kepada perkataan yang keluar dari hati pikiran melalui mulut kita. Yaitu kata-kata yang negatif. Jadi perlu Bapak Ibu, kita jaga hati dan pikiran terutama mulut kita ini. Supaya selalu halal. Artinya apa? Mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menasehati. Jadi artinya apa? Istilah haram dan halal itu masih berlaku dalam perjanjian baru. Maka kita, ya, misalkan mulut kita ini harus kita jaga, jangan mengeluarkan kata-kata yang haram, yaitu kata-kata yang negatif kan gitu, jangan Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, lalu dalam Imamat pasal 12 dijelaskan di sana penyucian setelah melahirkan. Jadi bagi setiap ibu yang melahirkan memang harus membersihkan diri setelah melahirkan. Supaya apa? Supaya dia bisa kembali, bisa menghadap tahta. Ya, Allah sendiri. Dan saya kira itu suatu hal yang normal. Ya. Aturan tentang penyakit kulit dan jamur. Di Imamat pasal 13, 14 juga dijelaskan. Cara mengobatinya. Karena dulu, dua ya penyakit kulit atau jamur ini seringkali diidentikan bagian dari hukuman. Karena ketidaktaatan bangsa Israel. Ya, maka orang yang mengalami penyakit kulit dan jamur ini dulu dianggap najis karena asal-usulnya kan ini karena hukuman ketidaktaatan mereka. Nah, tapi dijelaskan juga solusinya bagaimana pengobatannya itu dijelaskan juga dalam Imamat pasal 13 sampai dengan Imamat pasal 14. Nah, kalau kita tarik zaman sekarang, ya, tentunya penyakit kulit dan jamur ini tidak boleh selalu kita singgung, kita tarik-tarik selalu hubungannya karena masalah dosa, enggak lah. Kan gitu. Dan kalau itu pun dialami oleh orang, ya caranya mudah zaman sekarang, ya diobatin aja kan gitu. Nah, yang berikutnya, kenajisan akibat lelehan tubuh. Ini tentang kenajisan yang dapat menulari. Ya, jadi kalau orang sedang mengalami penyakit kulit, tadi nggak boleh dia sembarangan ambil bagian di dalam pelayanan.
tugas-tugas pelayanan di gereja itu dalam perjanjian lama. Ya. Nah, kalau kita tarik pemaknanya dalam perjanjian baru, ya orang kalau belum sungguh-sungguh bertobat, tidak hidup dalam kekudusan, jangan coba-coba melayani Tuhan. Kan kira-kira kan begitu kan maksudnya situ. Jadi tidak lagi bicara penyakitnya, tapi bicara masalah karakter gitu loh pertobatan. Lebih ke sana dia maknanya di zaman kita sekarang. Nah, Imamat pasal 16 juga memberikan peraturan tentang bagaimana kita perlu berdamai dengan Tuhan. Ya, maka disebutlah istilahnya hari pendamaian antara Allah dan manusia. Dan juga ada korban persembahan khusus. Ya, sebagai bentuk pengakuan dosa kepada Tuhan, sebagai bentuk kita mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Itu ada juga diatur korban-korban yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, di zaman sekarang gimana Pak Tony? Ya kita tidak perlu lagi sibuk mencari binatang, lembu, sapi, atau kambing domba kan. Untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan setiap hari. Cukup dengan apa? Mengaku dengan mulut. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa engkau orang berdosa, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia. Pasti maksudnya Bapak Ibu, Tuhan mengampuni kita. Jadi ada, ya, pengakuan dosa kita di zaman sekarang ini lebih praktis di zaman perjanjian lama. Itu kira-kira. Tapi kadang-kadang sudah dikasih Tuhan pun kemudahan buat kita untuk mengaku dosa dengan begitu praktis. Ya, kadang-kadang kita juga tidak mau sungguh-sungguh juga mempergunakannya gitu kan. Bahkan kadang-kadang lebih sering juga berbuat dosa. Ini masalah juga. Sebenarnya dengan kepraktisan cara mengakui dosa di zaman sekarang itu membuat kita harus lebih taat sama Tuhan. Ya. Oke.